Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama, saya sendiri Safira Ayu Putri Ramadhani dengan NIM 215221126 dengan rekan saya yang bernama Fatimah Salihah Nasir dengan NIM 215221145 dengan rekan saya yang satu lagi yaitu Medina Luki 215221155. Baik, kami di sini akan menjelaskan tentang materi yaitu distribusi frekuensi dan penyajian data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira. Saya akan menjelaskan materi tentang distribusi frekuensi. Yang pertama, definisi. Pengelompokan data menjadi tabulasi data ke dalam beberapa kategori atau kelas yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam dua atau lebih kategori. Tujuannya, data menjadi informatif dan mudah dipahami. Kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya yaitu dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh. Yang kedua, kekurangannya yaitu rincian atau informasi awal menjadi hilang. Limit batas nilai tengah dan lebar kelas. Limit kelas atau tepi kelas yaitu nilai terkecil atau terbesar pada setiap kelas. Batas kelas yaitu nilai yang besarnya 1 desimal lebih sedikit dari data aslinya. Nilai tengah kelas yaitu nilai tengah antara batas bawah kelas dengan batas atas kelas. Lebar kelas yaitu selisih antara batas bawah kelas dengan batas atas kelas. Contohnya, distribusi frekuensi tinggi badan 100 mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta. Tinggi badannya pertama 151 sampai 153, frekuensinya 3. 154 sampai 156, frekuensinya 7. Dan seterusnya. Dan cara membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, tentukan range atau jangkauan data, yaitu rumusnya R, dan 2, tentukan banyaknya kelas, bisa disebut dengan K. Rumus Sturgesnya K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Nomor 3, tentukan lebar kelas C, yaitu rumusnya C sama dengan R dibagi K atau R per K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Medina Luki dengan NIM 215221155 akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu langkah keempat dari cara membuat tabel distribusi frekuensi lanjutan. Langkah yang keempat yaitu tentukan limit bawah kelas pertama dan kemudian batas bawah kelasnya. Kelima, tambah batas bawah kelas pertama dengan lebar kelas untuk memperoleh batas atas kelas. Langkah yang 6, tentukan limit atas kelas. Ketujuh, tentukan nilai tengah kelas. Lalu yang ke-8, tentukan frekuensi. Langkah-langkah distribusi frekuensi, yaitu 1. Mengurutkan data, kedua, membuat kategori atau kelas data, yang ketiga, melakukan penturusan atau tabulasi, memasukkan nilai ke dalam interval kelas. Contoh, data hasil ujian akhir mata kuliah statistika dari 60 orang mahasiswa sebagai berikut. Jawabannya nomor 1, data terkecil sama dengan 10 dan data terbesar sama dengan 98, maka range-nya adalah 98 dikurangi 10, yaitu 88. Jadi jangkauan contoh soal tersebut sebesar 88. Yang kedua, banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log 60 sama dengan 6,8. Jadi, banyak kelas adalah sebanyak 7 kelas. Lebar kelas C sama dengan 88 per 7 sama dengan 12,5, mendekati 13. 4. Limit bawah kelas pertama adalah 10. Dibuat beberapa alternatif limit bawah kelas yaitu 10, 9, dan 8. Maka batas bawah kelasnya adalah 9,5, 8,5, dan 7,5. Sebelum melanjutkan presentasi, saya ingin memperkenalkan diri. Nama Fatimah Salihah Nasir, NIM 215221145. Saya akan melanjutkan presentasi dari Medina.
Yang kelima yaitu batas atas kelas pertama adalah batas bawah kelas ditambah lebar kelas. Sudah seperti yang sudah disampaikan Medina tadi, yaitu tentang batas bawah kelas dan lebar kelas, yaitu sebesar 9,5 ditambah 13 hasilnya 22,5, 8,5 ditambah 13 hasilnya 21,5, dan 7,5 ditambah 13 hasilnya 20,5. Yang keenam, limit atas kelas pertama adalah sebesar 22,5 dikurangi 0,5 sama dengan 22, 21,5 dikurangi 0,5 sama dengan 21, dan 20,5 dikurangi 0,5 hasilnya 20. Di sini dapat dilihat alternatif dari frekuensi tersebut. Misal kita memilih alternatif 2, maka hasil dari alternatif tersebut yaitu nilai tengah kelas adalah batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi 2. 8,5 ditambah 21,5 dibagi 2 hasilnya 15. Jadi nilai tengah kelas adalah 15. Yang kedelapan, frekuensi kelas pertama adalah 3. Selanjutnya yaitu distribusi frekuensi nilai ujian akhir mata kuliah statistika. Interval kelas 9 sampai 21, 22 sampai 34, 35 sampai 47, 48 sampai 60, 61 sampai 73, 74 sampai 86, dan 87 sampai 99. Selanjutnya batas kelas yaitu 8,5 sampai 21,5, 21,5 sampai 34,5, 34,5 sampai 47,5, 47,5 sampai 60,5, 60,5 sampai 73,5, 73,5 sampai 86,5, 86,5 sampai 99,5. Selanjutnya nilai tengah 15, 28, 41, 54, 67, 80, dan 93. Frekuensi 3, 4, 4, 8, 12, 23, dan 6. Jadi jumlahnya dari frekuensi tersebut yaitu 60. Baik, kemudian kita akan melanjutkan materi tentang penyajian data. Yang pertama, penyajian data statistik meliputi yaitu daftar atau tabel dan diagram. Daftar atau tabel meliputi beberapa, yaitu yang pertama daftar baris kolom, yang kedua daftar kontingensi, yang ketiga daftar distribusi frekuensi. Yang diagram meliputi beberapa, yaitu diagram batang, diagram garis, diagram lambang atau simbol, bisa disebut piktogram, kemudian diagram lingkaran, kemudian diagram peta atau kartogram, yang kemudian diagram pencar atau titik, bisa disebut scatter diagram. Kemudian daftar atau tabel baris kolom. Tabel presentase tenaga kerja formal menurut provinsi. Bisa kita lihat di sini ada tabelnya, ya. Bisa diperhatikan ada Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Kemudian daftar kontingensinya yaitu tabel banyaknya tenaga kerja formal menurut provinsi. Ada dan beberapa tenaga kerja seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan. Totalnya 2015 yaitu 246,35, 2016 244,62, 2017 244,40, dan 2015 250,23. Jumlah semuanya yaitu 983,09.
akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu daftar distribusi frekuensi. Berikut merupakan tabel distribusi waktu audit Biro Sukasenang bulan Januari sampai Maret 2012. Dengan waktu audit dalam kurun waktu hari, kemudian frekuensinya di sebelah kanan. 10-14 hari dengan frekuensi 4, 15-19 hari dengan frekuensi 8, 20-24 hari dengan frekuensi 5, 25-29 hari dengan frekuensi 2, kemudian yang terakhir 30-34 hari dengan frekuensi 1, di mana jumlah frekuensi tersebut ialah 20. Berikut diagram batang dari data tabel distribusi di atas. Kemudian diagram garis. Selanjutnya yaitu diagram pencar. Diagram pencar berat badan bayi dikaitkan dengan umur kehamilan saat dilahirkan. Umur kehamilan pada 30 minggu sampai 40 minggu dapat menghasilkan rata-rata berat badan bayi saat lahir, yaitu dari berat 2 kg sampai 5 kg. Berikut adalah contoh dari diagram lingkaran. Contoh diagram lingkaran dari data pengangguran tahun 2009 sampai 2013. Warna biru tua tahun 2009 itu menunjukkan 7,87%. Warna merah 2010 menunjukkan data pengangguran yaitu sebanyak 7,14%. Warna hijau tahun 2011 menunjukkan bahwa data pengangguran tahun 2011 sebanyak 6,56%. Dan warna ungu menunjukkan data pengangguran tahun 2012 sebanyak 6,32%. Dan yang terakhir warna biru muda menunjukkan data pengangguran pada tahun 2013 sebanyak 5,92%. Selanjutnya yaitu diagram lambang atau piktogram. Contohnya kelurahan A, jumlah penduduknya 800, kelurahan B jumlah penduduknya 650, kelompok C jumlah penduduknya 700. Jadi setiap satu gambar orang ini sama dengan 100 orang. Selanjutnya yaitu followers. Followers Twitter sebanyak 200.000 orang, YouTube sebanyak 125.000, Google sebanyak 175.000, dan Facebook sebanyak 400.000. Sekian presentasi dari kelompok 3. Bila ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.